saudara-saudara. Sekarang ini kita akan bahas tentang laporan laba rugi, atau dalam istilah dulu laporan rugi laba. Saya pernah bertanya kepada seorang instruktur, kenapa disebut laporan rugi laba? Ternyata kenapa ditulis rugi duluan, itu menunjukkan bahwa perusahaan itu kalau dalam beroperasi harus siap rugi. Harus siap rugi untuk menjalankan suatu operasional perusahaan. Karena kalau kita pikirannya laba terus, maka kita akan stres, kita akan goncang, kita akan berhenti beroperasi ketika terjadi kerugian. Padahal namanya dunia usaha itu dinamikanya tinggi. Kadang rugi, kadang untung tapi sedikit, kadang melebihi harapan, kadang kurang dari harapan, kadang terjadi booming keuntungan, kemudian terjadi drastis atau defisit yang begitu besar. Nah, ini tentu harus dipahami oleh seorang yang memang bergelut di dalam dunia usaha. Terkait dengan laporan rugi laba itu sendiri, rugi laba ini dibuat setelah neraca saldo disesuaikan atau setelah jurnal penyesuaian, di mana saya sudah jelaskan pada video sebelumnya bahwa penyesuaian itu dibutuhkan untuk menghasilkan akun-akun real, akun-akun yang memang sudah merupakan nilai-nilai yang benar, bukan lagi nilai-nilai virtual ataupun normatif, nilai-nilai yang belum diakui keakuratannya, belum terkonfirmasi kebenarannya, masih membutuhkan penyesuaian, baik itu biaya, baik itu pendapatan maupun aktiva tetap yang memang merupakan biaya penyusutan. Olehnya itu, setelah neraca saldo itu, maka selanjutnya akan dibuat laporan keuangan, dalam hal ini laporan keuangan tentang rugi laba, di mana laporan rugi laba ini akan memuat tentang pendapatan utama. Kalau dia pendapatan jasa, maka judulnya adalah pendapatan jasa. Kalau dia usaha dagang, maka judulnya adalah pendapatan dari usaha dagang. Kalau dia industri, maka dalam istilahnya dia penjualan. Jadi penjualan itu sudah merupakan pendapatan, tapi ini masih merupakan hasil bruto, pendapatan bruto, belum dikurangi biaya-biaya. Olehnya itu disusunlah mulai dari, kalau memang dia sifatnya industri atau sifatnya dagang, maka di sana ada namanya harga pokok. Harga pokok untuk menghasilkan suatu laba. Tapi kalau dalam perusahaan dagang atau dalam perusahaan jasa, dia setelah kita menulis pendapatan, kemudian ada namanya pendapatan lain. Misalnya kita ada lahan parkir, misalnya ada barang-barang yang memang dijual yang bukan merupakan kegiatan pokok perusahaan, maka di sana akan akan disebut sebagai pendapatan lain. Nah, setelah pendapatan itu, maka kita akan menyusun untuk mengurangi pendapatan itu biaya-biaya, baik itu biaya sewa, baik itu biaya gaji, biaya transportasi, biaya listrik, biaya telepon, biaya air, biaya akumulasi atau biaya depresiasi. Jadi seluruh biaya itu akan mengurangi pendapatan. Nah, di sanalah kita akan menghasilkan yang namanya laba kotor. Kenapa disebut laba usaha maksudnya? Kenapa disebut laba usaha? Karena setelah dikurangi biaya, pendapatan dikurangi biaya, tetapi itu masih merupakan laba sebelum pajak.
Jadi laba sebelum pajak, kemudian dipotong pajak 10% pajak penghasilan. Setelah dipotong pajak, maka itu akan menghasilkan laba bersih setelah pajak. Maka itulah susunan dari suatu laporan rugi laba. Ini akan penting bagi para stakeholder, para orang-orang yang berkepentingan untuk melihat sejauh mana perusahaan ini bonafit, sejauh mana perusahaan ini bisa ditingkatkan atau diekspansi atau dibantu aktivitasnya, dibantu investasi modal. Itulah sebabnya pentingnya pelaporan keuangan yang real, pelaporan yang keuangan yang benar. Sekian.